Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Aini Sulsel dalam 30 menit ke depan. Edisi hari ini di antaranya. 2 remaja tenggelam di sungai, 1 ditemukan meninggal dunia. Komplotan copet wanita yang beraksi di mal diringkus polisi. Objek wisata ekstrim meningkatkan adrenalin Kulon Progo, Yogyakarta. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Aini Sulsel selengkapnya. Pemirsa, diduga tak pandai berenang, 2 remaja putra tenggelam saat tengah berenang di sungai. 1 diantaranya ditemukan tewas. Korban bersama 5 rekannya mengisi libur panjang dengan berenang di sungai. Tim SAR gabungan dibantu warga berhasil menemukan seorang remaja putra yang dikabarkan tenggelam di Sungai Mangga 3, Kelurahan Pacarakan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, setelah melakukan pencarian selama 3 jam. 1 korban tewas ditemukan di dalam pusaran air usai warga menyelam kedalaman sekitar 4 meter. Korban diketahui bernama Rafli Syah, remaja putra berusia 17 tahun, warga asal perumahan Sakinah Baru, Kelurahan Pacarakan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Orang tua korban yang mengetahui anaknya telah meninggal dunia hanya bisa menangis histeris saat petugas gabungan SAR mengevakuasi jasad korban ke rumah duka yang tak jauh dari lokasi dengan menggunakan mobil ambulans. Sementara itu, 1 korban lainnya bernama Furkon, umur 17 tahun yang juga sempat tenggelam, berhasil diselamatkan oleh rekan lainnya. Diduga kedua korban ini tenggelam lantaran tak pandai berenang saat hendak melompat ke sungai yang memiliki kedalaman sekitar 4 meter. Ada pusarannya di bawah. Ada berapa orang tadi di sana? 7 orang. 7 orang. Berarti 1 yang ini yang tidak bisa berenang. Iya. 2 orang tenggelam, tapi 1 bisa diselamatkan. Berarti ada 2 berarti tenggelam. Iya. 1 paling pertama Selamatkan. Selamat sih. Itu atas nama siapa dia yang pertama sekali diselamatkan? Aan. Yang kedua ini saya yang tenggelam sampai enggak. Rafli. Tenggelam. Dia kena pusaran air. Dia kena dekat tempat dia loncat tadi itu ada pusaran air di situ. Jarak dari posisi loncat ke ditemukan korban itu berapa? Itu kurang lebih 15 meter dari tempat dia loncat. Sebelumnya, kedua korban Rafli Syah bersama Furkon dan 5 rekannya mengisi libur panjang dengan berenang di sungai yang tak jauh dari rumah korban. Dari Makassar, Wahyu Ruslan Anyus melaporkan. 2 dari 3 komplotan pelaku copet yang kerap melancarkan aksinya di pusat perbelanjaan di Kota Makassar kembali diringkus aparat kepolisian. Bersama barang bukti ponsel yang baru saja dicurinya, kedua pelaku digiring ke Mapolsek guna proses hukum lebih lanjut. Usai menerima laporan salah satu warga adanya seorang pengunjung mal yang kehilangan HP miliknya di salah satu mal di wilayah hukum Polsek Panakukang, aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan seorang wanita atas nama Suci alias Sube di rumah kerabatnya di Kabupaten Goa. Dari keterangan Suci, polisi kembali mengamankan seorang wanita atas nama Lestari alias Ayu. Namun saat keduanya dipertemukan, adu mulut antara kedua pelaku sempat terjadi lantaran pelaku Ayu membantah bila dirinya turut serta melakukan pencopetan tersebut. Namun setelah polisi melakukan interogasi, Ayu akhirnya mengakui perbuatannya. Hasil dari kejahatannya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Panit 1 Resmo Polsek Panakukang Ibda Andi Iman membenarkan pihaknya telah mengamankan 2 dari 3 pelaku copet di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berdasarkan laporan dari korban dan bersama barang bukti HP curiannya pelaku digiring ke Mapolsek Panakukang guna proses hukum lebih lanjut dan terancam hukuman penjara 5 tahun lamanya. Tadi itu berapa orang kau ke Mall Panakukang? Saya ke Panakukang 3 orang sama Sube, Sube sama Aca ke rumah pergi jemput Kak. Baru langsung jalan ke Panakukang, di Panakukang langsung Kak masuk. Ada HP ngambil Acak, saya arah-arah. Perempuan yang kami amankan di Polsek Panakukang terkait perkara tindak pidana pencurian atau copet di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar.
di mana korban mengalami kehilangan handphone merek iPhone 13 Pro Max. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni Anyus melaporkan. Kabur dari rumah, seorang remaja putri berusia 16 tahun di Kabupaten Maros dicabuli oleh pria tukang ojek sebanyak 20 kali dengan modus menawarkan tempat tinggal dan makan gratis. Mirisnya, pelaku telah memiliki istri dan 2 anak. Tim Satreskrim Polres Maros membekuk NA, pria berusia 34 tahun, pelaku pencabulan anak di bawah umur di sebuah kamar kos di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Pelaku ditangkap setelah membawa seorang gadis berusia 16 tahun yang kabur dari rumahnya. Modus pelaku menawarkan tempat tinggal dan makan gratis, lalu korban disetubuhi oleh pelaku sebanyak 20 kali. Aksi pencabulan ini berawal ketika korban yang melintas di Jalan Poros Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, bertemu dengan pelaku lalu berkenalan. Telah terjadi dugaan penyekapan terhadap remaja 16 tahun di Kecamatan Turikale, yang mana diketahui sejak tanggal 4 Januari korban anak ini melarikan diri dari rumahnya di Kabupaten Pangkep. Yang mana pada tanggal 5, tepatnya di hari Minggunya, korban tidak sengaja bertemu dengan terduga pelaku yang mana berprofesi sebagai tukang ojek di daerah Kecamatan Turikale. Akibat perbuatannya, kini pelaku diamankan di ruang tahanan Mapolres Maros dan terancam dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan Anyus melaporkan. Pemirsa, 10 sidang perselisihan hasil pemilu di Sulsel dan Kota Makassar terus bergulir di Mahkamah Konstitusi. Pengamat hukum mengatakan jika dalil gugatan pasangan calon pemohon benar, maka akan dipertimbangkan hakim. Hasil putusan MK akan ditentukan oleh 9 anggota hakim MK dalam 45 hari kerja. Sidang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi terus bergulir, termasuk 10 sengketa Pilkada Sulsel dan Kota Makassar yang disidangkan di MK, yakni Sidang Perkara Pilgub Provinsi Sulawesi Selatan, Sidang Perkara Pilkada Makassar, Sidang Perkara Pilkada Kabupaten Bulukumba, Sidang Perkara Pilkada Kabupaten Pangkep, Sidang Perkara Pilkada Kabupaten Toraja Utara, Sidang Perkara Pilkada Kepulauan Selayar, Sidang Perkara Pilkada Kota Parepare, Sidang Perkara Pilkada Kabupaten Takalar, Sidang Perkara Pilkada Kabupaten Jeneponto, dan Sidang Perkara Pilkada Kabupaten Pinrang. Hingga 20 Januari lalu, sidang lanjutan sengketa Pilkada Sulsel 2024 di MK dengan agenda pembacaan jawaban termohon dan pihak terkait. Pengamat hukum Imran Eka Saputra mengatakan, sidang sengketa pilkada merupakan hak pasangan calon yang merasa tidak sesuai dengan hal yang diinginkan untuk mengajukan gugatan. Masyarakat diminta bersabar dan tetap kondusif hingga hasil keputusan MK akan ditentukan oleh 9 hakim MK yang diperkirakan akan rampung dalam 45 hari kerja. Yang ada di Sulawesi Selatan khususnya yang lagi berproses di Mahkamah Konstitusi daerahnya, saya menganggap bahwa kita tidak perlu terlalu reaktif menanggapi hal tersebut karena ini merupakan daripada hak yang diberikan oleh undang-undang, dan memang kalau betul apa yang didalilkan atau apa yang digugat di Mahkamah Konstitusi itu memiliki bukti, saya rasa Mahkamah dengan kewenangannya pasti akan mempertimbangkan secara seluruh masyarakat, tim relawan untuk menjaga kondusivitas di tengah-tengah masyarakat sembari kita menunggu hasil keputusan yang tentunya kita sama-sama harapkan baik untuk semua. Tentu menjadi harapan saya juga semoga Majelis Hakim MK yang akan memutus perkara ini menjadikan pertimbangan-pertimbangan khusus dalam dalil-dalil gugatan tim kuasa hukum Pak Dhani dan Pak Asar. Ya, sebagai tim relawan andalan hati, kita menghimbau semua pihak, semua relawan untuk tetap menjaga kondusivitas dalam setiap proses yang terjadi di MK hari ini, sampai apapun itu keputusan dari MK kita hargai bersama demi
stabilitas keamanan di Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebelumnya melaporkan 123 pejabat di Kabinet Merah Putih telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Menteri Pariwisata tercatat memiliki harta kekayaan 5,4 triliun atau paling kaya di Kabinet Merah Putih. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan seluruh penyelenggara negara Kabinet Merah Putih telah menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN. Berdasarkan laporan tersebut, harta kekayaan paling besar dimiliki oleh Menteri Pariwisata Widianti Putri. Jumlah total harta Widianti mencapai 5,4 triliun rupiah. Widianti mempunyai 7 aset rumah dan bangunan dengan nilai total 152 miliar rupiah. Ia juga mengoleksi sejumlah mobil mewah dengan nilai total 19,4 miliar rupiah, sedangkan harta bergerak lainnya yang dimiliki senilai 43,8 miliar rupiah. Wanita kelahiran 8 Desember 1970 ini merupakan pengusaha di sektor energi dan punya surat berharga senilai 5 triliun rupiah, kas atau setara kas sebesar 67,16 miliar rupiah, serta harta lainnya senilai 77,7 miliar rupiah. Secara berturut-turut pejabat terkait di urutan berikutnya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang punya kekayaan sebesar 2,7 triliun rupiah. Sedangkan Menteri BUMN Erick Thohir berada di urutan ketiga dengan harta kekayaan 2,3 triliun rupiah berdasarkan laporan Desember 2023. Secara umum jumlah harta dari 123 pejabat yang telah menyerahkan LHKPN-nya memang beragam. Di antara mereka ada yang memiliki harta di bawah 10 miliar rupiah. Pejabat negara dengan LHKPN paling rendah adalah Menteri Lingkungan Hidup Faisal Nurofik dengan harta kekayaan hanya 4,19 miliar rupiah. Sedangkan Menteri HAM Natalius Pigai memiliki harta 4,37 miliar rupiah per Juni 2019. Natalius diketahui belum melaporkan LHKPN terbaru di tahun 2024. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi seorang penjaga toko kosmetik jadi korban perampokan. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini.
Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Seorang penjaga toko kosmetik jadi korban perampokan, penculikan hingga penganiayaan oleh kawanan rampok bersenjata di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selain menggasak uang jutaan rupiah, pelaku juga meminta uang tebusan 30 juta rupiah dari bos korban. Kamera CCTV merekam aksi perampokan dan penculikan di toko kosmetik Jalan Pangkalan Asem, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dua pelaku datang sambil membawa benda diduga pistol hingga mengacak-acak isi toko. Usai menggasak uang sebesar 1,2 juta rupiah, pelaku juga membawa penjaga toko. Selama diculik, korban juga dianiaya dan seluruh harta bendanya dipreteli. Korban kemudian diturunkan di Jalan Raya Bogor dengan kondisi babak belur lantaran bos korban tidak mau membayar uang tebusan sebesar 30 juta rupiah. Bentar aja si mobilnya parkir. Nah itu pada saat warung itu lagi buka atau lagi gimana Pak? Lagi buka. Lagi buka? Posisi bukanya. Nah itu yang dibawa satu orang atau satu? Cewek atau cowok? Cowok. Cowok. Saat ini polisi masih mendalami kasus perampokan disertai penculikan ini dengan meminta keterangan saksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri kembali menyita aset para tersangka penipuan dan penggelapan serta TPPU kasus Net 89. Penyidik menyita 11 mobil mewah senilai 15 miliar rupiah serta uang tunai sebesar 52,5 miliar rupiah. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri kembali menyita aset para tersangka penipuan dan penggelapan serta TPPU kasus Net 89, yakni 11 mobil mewah senilai 15 miliar rupiah. Selain 11 mobil mewah, penyidik juga menyita uang tunai sebanyak 52,5 miliar rupiah. Seluruh barang bukti tersebut akan diputuskan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dikembalikan kepada para korban. Dengan nilai sebagai alat bukti, maka cukup bukti terhadap para terlapor yang kita tetapkan menjadi tersangka menjadi 15 tersangka yang terdiri dari 14 orang dan 1 korporasi yaitu PT SNI. Sementara dalam kasus robot trading Net 89 ini, beberapa artis maupun publik figur sempat disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Seperti Atta Halilintar, Mario Teguh, musisi Kevin Aprilio. Menurut polisi, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap para artis dan publik figur dengan status sebagai saksi.
Hingga saat ini penyidik telah menetapkan 14 tersangka perorangan dan 1 korporasi. 9 telah ditahan, 2 tidak ditahan karena sakit keras, dan 3 masih buron. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Aktivitas belajar mengajar yang dilaksanakan semenjak pagi hingga jelang petang tidak jarang mendatangkan penat untuk para siswa. Untuk mengurangi dampak kelelahan ini, salah satu SMP negeri di Surabaya mengadakan program tidur siang untuk para siswanya. Aktivitas belajar mengajar yang dilaksanakan semenjak pagi hingga jelang petang tidak jarang mendatangkan penat bagi para siswa. Dan untuk mengurangi dampak kelelahan ini, salah satu SMP negeri di Surabaya memiliki program tidur siang untuk para siswanya. Kegiatan ini dilaksanakan pada siang hari selepas pelaksanaan belajar mengajar dan sholat zuhur. Mulai pukul 13 siang, para siswa sudah mulai mengirimkan bangku dan meja belajar dan mulai menggelar tikar sebagai alas tidur mereka. Bangku-bangku ini disusun memanjang di tengah ruang kelas sebagai pemisah antara ruang tidur bagi siswa dengan siswi. Begitu semua tertata, para siswa ini pun membaca doa tidur dan berbaring dengan diiringi alunan lagu relaksasi. Pelajaran membentuk karakter ini dimulai. Pada saat kami rapat dinas, ide muncul Bapak Ibu guru itu, bagaimana Bu kalau diadakan relaksasi 1 jam gitu, acara SAS gitu, gimana Bu? Itu kan bisa menjadi kebugaran kembali Bu. Anak-anak bisa seger refresh gitu Bu. Terus anak-anak itu seger enggak emosian Bu? Enak sih, soalnya bisa refreshing pikiran, jadi seger aja. Jadi lebih konsentrasi ya. Iya, lebih konsentrasi. Agar tidur mereka nyenyak, semua telepon genggam wajib dikumpulkan di meja guru. Dan untuk saat ini, program tidur siang selama 1 jam ini baru dilaksanakan setiap hari Rabu. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, jika kita mau berusaha, apa saja bisa jadi cuan. Salah satunya dengan memanfaatkan kain perca atau sisa kain yang disulap menjadi barang bernilai jual. Dengan dibuat menjadi bahan kerajinan tas, souvenir, dan aksesoris. Berikut liputannya. Kain sisa jahit atau yang biasa disebut kain perca sering dianggap kurang bermanfaat. Tapi di tangan terampil Warnita, seorang ibu rumah tangga di Payakumbuh, Sumatera Barat, kain perca bisa disulap jadi barang bernilai jual. Kain-kain sisa ini dikreasikan menjadi berbagai kerajinan seperti tas, souvenir, dan juga produk aksesoris. Meski terbuat dari kain limbah, produk yang dihasilkan oleh Warnita sangat menarik dan cantik. Untuk membuat kerajinan ini, ia dibantu oleh beberapa orang pekerja wanita yang semuanya merupakan ibu rumah tangga, warga di sekitar rumah Warnita. Bahan-bahan kain bekas Warnita dapatkan dari berbagai tempat jahit pakaian di sekitar tempat tinggalnya juga. Ketertarikan Warnita membuat kerajinan kain perca ini berawal ketika ia membuka usaha jahitan dan melihat banyak kain sisa terbuang. Ia kemudian berinisiatif memanfaatkan sisa kain untuk membuat kerajinan. Dari awalnya coba-coba, ternyata hasilnya diterima di pasaran. Akhirnya, Warnita pun fokus membuat kerajinan. Produksinya adalah kalung dan tas, biasanya dipakai ibu-ibu berpakaian adat atau untuk menghadiri acara-acara khusus. Satu aksesori dihargai mulai dari Rp150.000 hingga Rp350.000. Warnita mempromosikan produknya melalui event, media sosial, dan juga marketplace. Hasilnya, kerajinan kain perca ini tidak hanya terjual di pasar lokal, tetapi juga merambah keluar Sumatera Barat, bahkan sampai ke luar negeri seperti Jerman, Malaysia, dan juga Singapura. Karena saya lihat terlalu banyak limbahnya, saya berpikir untuk membuat sesuatu yang bisa bernilai jual.
Di tangan kreatif Warnita, kain perca yang kerap dianggap sebagai limbah tidak berguna bertransformasi menjadi produk-produk bernilai ekonomis dan tentunya menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang suka tantangan ekstrim, tidak salah jika melakukan kegiatan di alam terbuka canyoning. Aktivitas wisata yang juga merupakan olahraga ekstrim untuk meningkatkan adrenalin dengan memadukan beragam variasi teknik. Saatnya Anda mencoba sensasi wisata ekstrim canyoning di Kulon Progo, Yogyakarta. Wisata Bukit Sebantung yang berada di Kelurahan Jatimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini mungkin bisa menjadi alternatif untuk mengisi hari libur Anda. Tak hanya sekedar berfoto dan menikmati suasana alam, pengunjung juga bisa mencoba menuruni tebing di antara derasnya air sungai di Pegunungan Menoreh. Pengunjung tak perlu takut untuk bisa berpetualang di tengah hutan Menoreh ini, karena sepanjang perjalanan akan didampingi petugas yang profesional dengan peralatan yang sudah memiliki keamanan standar. Bukit Sebantung dikenal memiliki 5 air terjun bertingkat dengan ketinggian dan karakter yang bervariasi. Selain menuruni tebing dengan peralatan monitoring, pengunjung juga bisa merosot saat melintasi medan yang tidak terlalu curam. Terdapat 3 pilihan canyoning bagi wisatawan, yakni short trip, medium hingga long trip dengan jarak dan tingkat kesulitan yang berbeda. Untuk bisa menikmati wisata canyoning ini, pengunjung harus merogoh kocek kisaran 300 hingga 750.000 rupiah per tripnya, tergantung paket yang dipilih pengunjung. Nah, ini adalah salah satu wisata alam yang cukup bagus. Sebenarnya sudah cukup lama dikembangkan, cuma mungkin kurang populer, tapi mudah-mudahan setelah kita setting ulang nanti akan menjadi wisata yang bagus. Selain sensasi canyoning, di lokasi ini juga menyediakan area camping ground serta kolam ciblon renang dengan kedalaman antara 1 hingga 2 meter. Tempatnya apa ya, lebih ke alamnya bagus sih. Jadi airnya bersih, terus jernih, terus ada kolamnya. Terus nggak banyak warna-warni gitu, jadi banyak warna alam kayak warna hijau, coklat. Maksudnya kalau hiburan alam biasanya kan warna-warni, jadi kurang bagus kan. Yang dibikin-bikin itu selama kurang menarik ya, bagus yang alami. Tempatnya nyaman, bagus, terus nggak kotor juga, nggak banyak sampah, nggak ada sampahnya, bersih. Bagus. Kalau untuk curugnya sendiri seperti apa? Curugnya bagus. Nah, bagi Anda yang akan datang ke Bukit Sebantung, jangan lupa membawa jas hujan dan juga pakaian ganti karena cuaca sering berubah. Hujan sebentar, kemudian panas. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan,
Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.